Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Di hadapan Allah yang selalu menjagakan keluar dan masuk kami. Engkau Allah yang mengetahui segala pikiran kami sebelum kami berkata-kata. Engkau mengenal kami pada saat kami duduk, saat kami berjalan, dan dimanapun segala kehidupan kami terbuka di hadapan Tuhan, di mana setiap orang akan memberikan pertanggungan jawab dalam kehidupannya. Sebab itu pada hari ini Tuhan, biarlah kiranya kami mengerti supaya kenapa kami harus menjadi hamba-Mu yang setia. Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, maupun jemaat online, maupun sesiapa saja yang akan terlibat mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Kami mohon tutupan darah Yesus bagi kami semua. Kami mohon hadirat Allah memenuhi kami semua. Engkau menjamah setiap orang sesuai dengan keperluan dan pergumulannya. Dan di dalam nama Yesus Engkau melepaskan segala ikatan-ikatan yang membelenggu mata rohani, telinga rohani, tubuh jasmani dan rohani, dan roh yang menentang pengenalan akan Allah. Benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia dirubuhkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, singkapkan segala mata kami yang terselubung, telinga kami dan hati kami. Biarlah kiranya kami senantiasa memandang kepadamu, berfirmanlah ya Tuhan. Dan setiap benih firman Allah tidak kami izinkan iblis mencuri itu dalam hati kami. Tuhan Yesus, Engkau yang menambahkan iman kami. Tuhan Yesus, Engkau yang membalut kami, dan kami menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bernafas. Amin, saudara. Karena sepanjang minggu ini kita bisa tidur nyenyak. Sepanjang kita tidur nyenyak, kita dilindungi dari segala perkara yang tidak kita sadari dan kita tidak mengerti. Tuhan meluputkan kita. Puji syukur karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dapat melangkah dari rumah. Amin, saudara. Puji Tuhan karena kita bisa melalui hari-hari kita, dan setiap makanan minuman yang Tuhan berikan kepada kita itu diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa dicerna dengan baik, sehingga itu sampai kepada sel-sel tubuh kita, sehingga kita dipulihkan, disehatkan. Amin, saudara. Jadi makanya saudara, ucapan syukur itu enggak harus ada sesuatu celebration yang gede, tapi dalam segala perkara kita harus menyadari, kalau kita ada sampai dengan hari ini, maka hidup kita harus penuh dengan ucapan syukur dan hidup memuliakan Tuhan. Hari ini saudara, dalam minggu yang terakhir, kalau dalam bulan 3 ini, tema kita adalah kesetiaan, ya, menjadi hamba yang setia. Dan hari ini saya beri judul adalah menang dalam ujian kesetiaan. Kalau minggu yang lalu saudara yang hadir dalam ibadah minggu lalu adalah ujian kesetiaan, ya. Nah, hari ini saya pertajam kembali bagaimana kita saudara dalam ujian-ujian yang kita alami, dan pasti setiap orang akan alami. Amin, saudara. Selama kita masih ada nafas dalam hidup kita, ujian itu pasti akan terjadi. Amin, saudara, ya. Mulai dari lahir sampai dengan mati pasti akan ada ujian. Anak-anak yang pergi ke sekolah, mulai dari TK, ya, SD, SMP, SMA, kuliah, mau S1, S2, S-Mambo, kan gitu ya, saudara. Semuanya ada ujian, saudara. Ya. Orang yang menikah ada ujian kesetiaan dalam pernikahan. Orang yang belum menikah ada ujian juga, saudara, dalam hubungannya, dalam kekudusan, ya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kita harus sadar bahwa kita hidup di akhir zaman, ya, di mana tinggal kita menantikan sangkakala Allah berbunyi. Dan itulah makanya kenapa kita harus lebih setia di dalam Ibrani 10 ayat 25. Kenapa di dalam Ibrani 10 ayat 25 Tuhan berkata kepada kita melalui firman-Nya, justru jelang kedatangan Tuhan kita harus double porsi. Mencari Tuhan, setia, mengejar ibadah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Goncangan akan semakin kuat. Tetapi ketika ada goncangan mau sehebat apapun, saudara, tapi ketika kita di dalam Tuhan, kita pasti akan menang terhadap ujian-ujian apapun. Amin. Ya.
Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan 25. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Akhila di padang belantara. Lalu berkata Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terdiri dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun. Berkemahlah Saul di bukit Akhila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnya ramai dan mengintai bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dekat Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Abimelek orang Ner itu dan kepada Abisai anak Zeruya saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab aku turun bersama-sama dengan aku. Ayat 7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini ada kebanyakan musuh ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, jika kiranya aku menempatkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu pinjaman saja, tidak usah dipancangkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lalu kata Daud, lebih orang yang hidup, saya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai badannya dan dia mati, entah karena dia pergi berperang dan dia menyelamatkannya ke sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Silakan duduk, nanti saudara baca di rumah PR sampai ayat 25. Amin, saudara. Iya, kan Tuhan bilang jadikan murid harus ada PR. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, seperti tadi saya sampaikan, selama kita masih hidup, ya, pasti itu akan ada ujian-ujian kesetiaan. Ketika kita berteman, ada nggak ujian kesetiaan? Ada orang yang berkhianat kepada teman. Ada yang berkeluarga berkhianat, ya kan? Ketika kita sekolah juga ada ujian. Ujiannya ada ujian harian, ya kan? Anak sekolah, ada ujian trimester, ada ujian kenaikan kelas. Bobotnya sama apa beda? Beda. Tapi harus ada. Supaya apa? Supaya gurunya ngerti, muridnya ini nyambung gak ke apa yang kuajarkan. Ya, murid ini ngerti gak? Pantas gak dia nanti naik ke kelas 4 SD? Demikian juga kita, saudara. Tuhan tahu bahwa kita ini tidak aja harus bertumbuh secara jasmani, tapi secara rohani juga harus bersamaan. Di dalam kitab Lukas 2 ayat 51 ayat 52 juga dikatakan bahwa Yesus, Samuel juga semakin hari bertambah besar, bertambah kuatnya, bertambah dan semakin disukai manusia dan Tuhan. Artinya saudara, jangan hanya kita setiap saat, misalnya setiap tahun merayakan hari ulang tahun, bertambah tua, tapi roh kita, jiwa kita, kematangan rohani kita nggak pernah bertumbuh. Ujian-ujian kesetiaan, ujian-ujian ketaatan, itu adalah proses yang Tuhan izinkan bagi saya dan saudara untuk kita bertambah hari, bertambah mengenal Tuhan, bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan, bertambah iman kita, bertambah dewasa dalam rohani kita. Amin, saudara.
Ya. Nah, saudara, sebelum kita akan masuk kepada poin-poin di mana bagaimana kita harus bisa melakukan menang terhadap ujian kesetiaan, ada 3 poin nanti. Bagaimana kita akan menang dalam ujian kesetiaan. Ada statement-statement yang saya sampaikan kepada saudara seperti ini. Yang pertama, saudara, apakah kita nanti ketika kita menghadap Tuhan, di hadapan Tuhan, bisakah Tuhan akan berkata, "Hai hambaku yang setia, masuklah kepada perkenanan Tuhan ini"? Bisakah kita tetap setia dan taat melakukan kehendak Tuhan saat menghadapi ujian kesetiaan? Setiap orang akan bisa gampang bilang apa? Setianya aku sama kau, masa enggak setia? Kan gitu ya. Tapi pada waktu saat ujian terjadi, ujian kesetiaan, disitulah saudara akan bisa melihat dirimu, apakah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia berdoa, tetap semangat melayani Tuhan pada waktu ujian terjadi. Ya. Seperti contohnya di dalam 1 Raja-Raja 18, Elia di Gunung Karmel. Pada saat semua imam tidak ada di situ, nabi tidak ada, orang-orang yang nanti akhirnya kita lihat, akhirnya si Elia merasa dia sendiri, saudara. Padahal sebenarnya enggak ya, nanti Tuhan akan meninggalkan ada 70 orang yang masih tidak menyembah Baal. Tapi dalam posisi waktu itu dia harus menghadapi ratusan bahkan ribuan, karena 950 dan 900 Nabi Baal ya. Ya saudara, yaitu yang lainnya menyembah Allah, tinggal si Elia sendiri. Jadi ada mesbah-mesbah dari ratusan ribuan orang untuk uji kompetisi. Siapa nih Allah yang benarnya, Baal atau Tuhan? Dia sendiri, saudara. Ketika seisi rumahmu tidak datang menyembah Tuhan, ketika orang di lingkungan tempat engkau tinggal, lingkungan tempat engkau bekerja adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak cari Tuhan, bisakah engkau akan tetap setia? Seperti Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego dibuang ke Babel, itu adalah lingkungan yang tidak menyembah Tuhan. Tapi mereka tetap menyembah Tuhan. Dikatakan Daniel, sesibuk apapun, sehebat apapun dia, lingkungannya, walaupun dia sendiri, dia tetap cari Tuhan 3 kali sehari. Nah, berikutnya saudara, di dalam kitab Hosea, ada keluarga yang disebutkan, keluarga imam, keluarga nabi, namanya keluarga Hosea, Hosea dan Gomer. Ini berbicara, ini adalah perlambang bahwa bisakah kita akan tetap setia saat kita dikhianati. Dalam kitab Hosea ini berbicara bahwa istrinya itu berulang kali mengkhianati dia. Tapi Tuhan bilang, cintai lagi, jemput lagi, sayangi lagi. Waduh, bisakah kita tetap setia saat kita dikhianati kawan-kawan? Daud sepanjang hidupnya dikhianati terus, saudara. Dikhianati mertua, istrinya dikasih sama yang lain. Dijanjikan untuk dia memimpin, enggak, malah mau dibunuh. Dikejar-kejar lagi. Salah satunya yang kita baca ini, ya saudara. Kemudian nanti kita akan lihat di dalam timnya juga, anaknya juga yang namanya Absalom mengkhianati dia, meniduri gundik-gundiknya di depan matanya. Waduh. Saya pikir kita di sini gak pernah yang menghadapi persoalan seperti itu, hanya sebagian kecil, ya kan saudara. Bisakah kita akan tetap setia kepada pasangan kita? Bisakah kita akan tetap setia kepada orang tua kita? Bisakah kita akan tetap setia di dalam pelayanan, saudara? Ya,
Nah, yang berikut adalah pertanyaannya sebelum kita akan melihat diri kita di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan, nanti di dalam ayat 19 ya, apakah Tuhan mencium bau korban persembahan hidupmu saat menghadapi dan melalui ujian kesetiaan? Coba kita baca dulu ayat 19. Tadi kan kita lompat dari ayat 11, saya suruh stop. Ayat 19 kita baca. Yuk. 1, 2 ya. Oleh sebab itu, kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, pergilah beribadah kepada Allah lain. Maksudnya begini, saudara. Kadang kala kita nggak ngerti, seperti Ayub yang Tuhan izinkan iblis untuk menguji kesetiaannya. Ya, saudara, Tuhan izinkan. Dan Daud berkata dalam ayat ini, kalaupun Tuhan, apa yang aku alami ini atas seizin Tuhan, proses ini atas seizin Tuhan, ya, maka dia bilang, biarlah kiranya engkau, kiranya ia mencium bau harum korban persembahan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu. Apakah kita, ketika kita melalui ujian kesetiaan iman, ujian kesetiaan dalam rumah tangga, ujian kesetiaan dalam pelayanan, dalam apa saja, Tuhan mencium bau harum persembahan korban gak, saudara? Itu yang Daud katakan. Di dalam pasal sebelumnya bahkan dia katakan, sampai nanti aku mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam aku, apa rancangan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada aku. Itu yang Daud katakan sebelum dia lari dari satu tempat perhentian ke tempat perhentian yang lain. Nah, saudara, ada 3 kunci bagaimana kita akan melewati, menang terhadap ujian kesetiaan. Yang pertama adalah, saudara, ketika ada pintu terbuka, ujilah. Yuk kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ini juga sangat singkat ya. Kalau 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa, maka di sini adalah ujilah segala sesuatu. Yuk sama-sama yuk. 1, 2 ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara, kalau kita dalam keadaan emergensi, misalnya nih pesawat mau terbakar, pesawat mau jatuh, semua orang, saudara, pasti tidak akan memperhatikan kiri dan kanan. Pokoknya gitu, ada pintu terbuka, saudara akan keluar. Ketika ada kebakaran, ketika ada satu terjepit, orang gak mau tahu itu, ada pintu terbuka, dia terobos, yang penting keluar dari masalah itu, dari api itu. Ngerti saudara? Ngerti? Betul apa enggak? Reaksi alami enggak saudara? Reaksi alami. Tetapi pagi ini saudara, kalau kita ingin menang terhadap ujian kesetiaan, kita ingin finishing well, akhir hidup kita sampai kepada kekekalan, dan Tuhan akan berkata, hai hambaku yang setia, saudara, maka kita di tahun 2022, mulai hari ini, saudara, ketika ada pintu terbuka, jangan cepat-cepat masuk ke sana. Jangan cepat-cepat deal, jangan cepat-cepat sign kesepakatan. Jangan cepat-cepat terobos keluar dari pintu itu. Karena ayat ini berkata, ujilah segala sesuatu dan lakukan yang baik. Kenapa? Dalam kitab Amsal ada 2 kali dengan tulisan yang sama disebutkan begini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju
maut. Nah, mari saya akan kasih contoh praktisnya dalam hidup. Ya, slide berikut. Dalam minggu-minggu ini, dalam bulan ini, dan ini sebenarnya ya kami pernah melihat itu sendiri di dalam keluarga, ya, yang jauh dari Tuhan, ya. Saudara lihat nggak? Ada yang sedang viral dalam minggu ini. Saudara ngerti slide saya itu? Dia menikah di gereja, dia menikah juga di masjid. Yang celakanya lagi yang di bawah 3 tempat, mungkin satu lagi di Klenteng. Ini kan yang diangkat ini yang nyata. Nah, apakah engkau, hai anak muda, bisa tetap setia kepada Tuhan ketika engkau sedang menantikan jodoh, dan ketika engkau akan menentukan pilihan Tuhan dalam pernikahan? Uji, benarkah dia jodoh daripada Tuhan? Apa alat ujinya? Firman Tuhan. Yuk kita baca 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. Semua yang namanya anak muda yang belum nikah boleh baca ini. Ya, semua ya. Yuk, 2 Korintus 6 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Kita kembali kepada slide tadi. Saudara, pesta pernikahan bisa terjadi, tetapi pernikahan yang sesungguhnya tidak akan terjadi. Karena Tuhan sudah bilang, terang sama gelap gak mungkin bisa bersatu. Dia hidup dengan nilai-nilainya, kau hidup dengan nilai-nilaimu. Kemarin kita belajar dalam seminar Pak Sutri. Makanya saudara di bulan April nanti datang. Jangan saudara gak hadir. Baik yang anak muda, karena topiknya khusus tentang keluarga, ya. Jangan sendiri-sendiri saudara. Pertengkaran akan terjadi dan tidak mungkin pernah bahagia, apalagi untuk bertahan. Uji. Kalau kamu pikir, ini kayaknya jodoh dari Tuhan. Wih, lumayan abang itu ganteng. Waduh, naik moge dia. Nah, saudaraku, uji segala sesuatu. Alat ujinya apa? Firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan terobos. Kalau engkau ada lampu merah, sekarang mau ada tilang elektronik, jangan terobos. Nanti kecelakaan sendiri, rugi sendiri. Kita lihat yang berikut, ya. Misalnya saat ini, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini, kita diminta bekerja. Ujilah apakah pekerjaanmu itu membuat engkau jauh dari Tuhan atau semakin dekat dengan Tuhan. Saudara lihat di sebelah kanan, ya. Saya mau katakan, bukan ada pekerjaan yang yang eksklusif atau tidak, bukan itu, ya. Tapi kita harus dalam setiap kesempatan pintu yang dibukakan dalam pekerjaan kita harus uji. Tuhan, ini daripada Tuhan apa enggak ini, ya? Perjanjian bisnis ini Tuhan, aku harus tanda tangani atau enggak, ya? Aku harus buka PT ini apa enggak, ya Tuhan? Aku harus menerima pekerjaan ini atau enggak, ya? Uji doa, saudara. Saudara, di sebelah kanan apa dia sebut di situ, saudara? Sex work is work. Pekerjaan seks dikatakan pekerjaan. Ya, pekerjaan itu, ini dunia ini, saudara. Ini ketika saya buka itu, ya, itu hari internasional. Gila nggak, saudara? Nah, satu kali ketika saya masih muda, jadi saya masih muda, sudah terlibat dalam pelayanan, ya. SMP saya sudah ngajar sekolah minggu. Dan ada di atas kami ada kakak. Kami sering vokal grup seperti itu. Nah, satu kali dia ketika akan menerima pekerjaan,
di dalam pekerjaannya itu membuat dia tidak ke gereja dan membuat pola berpakaiannya berbeda. Pakai rok pendek, ketat-ketat, harus dari rumah. Saudara tahu itu apa? Promosi dari pintu ke pintu. Saya itu orangnya nggak tahan, kalau Tuhan bisa ngomong, saya langsung ngomong. Saya bilang, Kak, kayaknya kakak nggak cocok di situ. Kau sudah pelayan. Waktu itu dia marah sama saya, dia tersinggung. Tapi dia dengerin juga, saudara. Dia tinggalkan pekerjaan itu, dia masuk ke tempat yang lain. Dan hari ini dia sudah menjadi site manager. Ngerti ya, saudara? Nah, ada kadang orang nggak ngerti bahwa pekerjaannya itu menjadi jebakan bagi dia. Yang berikutnya kita lihat, pada saat ini, saudara, ini juga yang sedang booming. Ini juga yang banyak terjadi di seluruh Indonesia. Dan ini udah menjadi kasus viral, kasus bermasalah, salah satu masalah negara, yaitu pinjol, pinjaman online. Uji, saudara, pada saat engkau ada ujian masalah keuangan, saudara, kemudian ada teman katakan ini ada, ayolah, ya kan? Uji. Apa benar ini pintu yang Tuhan buka sama aku bisa menyelesaikan masalah keuanganku? Karena kita tahu, saudara, catatan itu dikatakan, wah itu belum apa-apa sudah dipotongnya. Kemudian ada lagi biaya-biaya yang setiap bulan harus kau bayar lebih dan mencekik, saudara. Dan itu juga kalau nggak bayar, semua kontak di handphonemu dihubungi, diteror, saudara. Kalau itu dari Tuhan tidak mencelakakan orang lain, betul. Kalau dari Tuhan itu adalah mendatangkan damai sejahtera, gitu alat ujinya. Tapi ketika kau pinjam itu kau bermasalah, terlilit. Makanya kan ada yang sering lari malam. Uji. Betulkah ini menjadi kesehatan, kekuatan, berkat bagi makanan keluargaku atau tidak? Karena Tuhan bisa kirimkan burung gagak lebih dari apa yang kita pikir dan doakan. Betul apa enggak? Iya, saudara. Apalagi contohnya, saudara? Contohnya, pintu terbukakah ini? Apalagi sekarang sedang dalam zaman COVID, di mana omset turun, ya kan? Keuangan turun, dunia bisnis turun, semuanya mengalami hal. Dan berdampak dalam ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada orang bilang, itu ini, kau pakai ini, kau kasih di makanan yang kau jual, pasti orang akan ngantri situ. Kau pakai ini, setiap misalnya kau keringkan mata, cewek-cewek pada nempel ngejar terus. Pelaris susu, ya kan? Pakai ini, taruh di pintu, dan sebagainya. Saudara, ketika dunia sekeliling kita menawarkan itu supaya engkau berhasil, supaya engkau dicintai suami, supaya lengket, tanya arwah, segala macam. Saya mau katakan, saudara, uji, apakah itu kehendak Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena Ulangan, coba kita baca Imamat 20 ayat 6. Yuk kita lihat Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Saudara, jangan minta petunjuk kepada arwah, jangan pergi kepada peramal, jangan pergi bertanya pun gak boleh, ngawani pun gak boleh. Jelas firman Tuhan, saya hanya angkat satu ayat, banyak ayatnya, saudara. Itu makanya hukum Taurat yang pertama sampai yang apa, dia katakan apa, sampai yang keempat, saudara, adalah dikatakan apa? Jangan ada Allah lain. Itu hal yang gak bisa ditawar.
Kalau engkau datang ke gereja tapi masih punya jimat, saudara, saya bilang, engkau mau doa kayak mana pun gak dijawab Tuhan. Kita baca Ulangan 18 ayat 11 sampai 12. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Artinya engkau tidak akan pernah berhasil, engkau tidak akan pernah beruntung, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pemulihan, tidak ada jawaban doa. Atau mungkin sepertinya ada, tapi itu menjadi jerat bagimu. Kan saya pernah kasih kesaksian, saudara. Ada orang yang pakai perdukunan, saudara, ya. Luar biasa dia. Gajinya bisa selain gaji normalnya 250 juta per bulan. Tapi apa yang dia bilang waktu tanpa sengaja kami ketemu dia karena mau berdoa buat ibunya, ya. Dia bilang, sebidang tanah pun 2 kali 1 gak bisa aku beli, ibu. Gak ada hartaku. Tapi aku setiap bulan, kalau ada waktunya aku harus kasih sesajen dulu. Kalau enggak, wah ada tumbalnya. Jadi saudara, itu bukan pintu yang terbuka. Itu menuju kebinasaan, jangan masuki. Dia pun sudah ketakutan. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 6, saudara baca di rumah, ya. Itu bukan berdampak saja bagi hidup kita sekarang, tapi kepada keturunan ketiga, keempat. Apa maksudnya disebutkan keturunan 3 dan 4? Bisa terus menerus. Perceraian terjadi, mati muda terjadi, kecelakaan terjadi, kemiskinan terus menerus. Dan ini yang sering tidak disadari oleh orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Tuhan, anak Tuhan. Kalau kita ingin tetap menjadi hamba yang setia, maka yang satu adalah, kalau ada pintu terbuka, ujilah. Amin, saudara. Amin. Keputusanmu dalam apa saja, ujilah. Alat ujinya apa? Firman Tuhan. Makanya sangat penting baca firman Tuhan setiap hari, perlu dimuridkan. Nah, dalam rapat pelayan kemarin saya sedikit paksa dan harus paksa. Gereja modern adalah gereja yang harus siap terlibat di dalam teknologi. Saudara yang hadir di sini, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, harus terlibat dalam ibadah pagi, pemuridan pagi, saudara. Kenapa? Firman Tuhan akan menjadi alat uji bagi kita. Kalau tidak ada alat uji, sama seperti saudara, kalau misalnya kami dari kesehatan untuk melihat orang itu kena swab atau enggak, alat uji ada di tangan kita, betul? Kita nggak bisa bilang dia tiba-tiba swab kalau nggak ada alat ujinya, ngerti ya? Gitu, saudara. Kalau ada orang yang bekerja di bagian tera timbangan, saudara tahu ya, perindustrian. Untuk melihat ini kendaraan ini layak pakai atau enggak, dia ada alat ujinya. Saudara pernah lihat ada jembatan timbang kan? Ada di situ kok, saudara beli pickup atau apa, ada di situ sini. Layak ujinya sampai kapan? Nah, alat uji kita, buku manual kita adalah firman Tuhan. Jadi sangat cilaka kita akan mengambil keputusan-keputusan yang salah, memasuki pintu yang ada tanpa menguji. Kenapa? Karena kita tidak punya alat ujinya. Kita buang buku manualnya. Yang kedua, sebelum itu kita lihat dalam kisah ini, yaitu Daud sepertinya diberi peluang, artinya dibukakan pintu sepertinya. Ujian kesetiaan kepada Tuhan, ada 2 kali pintu terbuka bagi Daud untuk membalaskan ketidaksetiaan, pengkhianatan dari Saul. Orang-orang yang mengikut dia bilang apa? Nah, Daud, perkataan itu saudara, kalau saudara baca dalam 1 Samuel 24 dan 1 Samuel 26, ini ada 2 kisah yang berbeda. 2 kali kesempatan Daud ingin bisa bunuh Saul. Dia bilang gini, orang sekelilingnya,
Ini sepertinya jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Kan gitu ngomongnya, betul nggak? Daud, ini dibukakan Tuhan. Musuhmu sudah ada di depan matamu. Dalam pasal 26 bahkan dibilang aja, oh ini nggak usah payah-payah, biar aku yang selesaikan. Ambil tongkat sekali saja mati dia, saudara. Tapi saudara lihat di sini, Daud memberikan teladan kepada Abisai untuk tetap setia, menghormati, tunduk kepada raja, kepada orang yang diurapi Tuhan. Tetap setia kepada pemimpinnya, kepada mertuanya, kepada rajanya. Ya. Dalam pasal 24 ada 3 kali dia bilang begini, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang tidak baik kepada orang yang diurapi Tuhan. Menjama dia orang yang diurapi Tuhan. Pasal 26 sampai 4 kali dia berkata, artinya komitmen dia menjaga kesetiaan, komitmen dia untuk menguji setiap pintu-pintu yang terbuka. Dia harus ini mendatangkan damai sejahtera apa enggak. Dan dia berani berkata tidak, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Yang kedua kita lihat, apa yang kedua? Bagaimana kita menang terhadap ujian kesetiaan? Di dalam Ayub 1 ayat 6 sampai dengan 12. Mazmur 138 ayat 8. Yang kedua adalah izinkanlah Tuhan yang menyelesaikan masalahmu, pergumulanmu, persoalanmu. Karena masalah adalah ujian kesetiaan. Katakan amin. Kalau kita baca Ayub 1 ayat 6 sampai dengan 12. Saudara baca di rumah, ya. Pada waktu itu Tuhan ngomong kepada ada sidang ilahi, situ iblis datang dan ditanya Tuhan, bis kan gitu atau ya, atau setan kan atau apa yang cocok atau apa ya? Kau dari mana aja? Keliling dunia. Saudara keliling dunia, ya gratis lah dia, nggak perlu beli tiket kan? Namanya roh. Terus ngapain? Tuhan bilang, kau lihat nggak hambaku Ayub itu? Wah dia setia loh. Tiap hari dia bawakan anak-anaknya supaya jangan dosa sama Tuhan. Tapi iblis bilang apa? Coba kasih sama aku dulu, ku coba dulu dia. Ya, iblis itu nggak pernah saudara capek, saudara. Dia akan terus keliling-keliling mencari celah untuk menguji. Dan Tuhan bilang, silakan, welcome. Jadi saya mau bilang begini, saudara. Walaupun iblis menguji, mencobai kita, saudara, tapi semua apa? Seizin Tuhan. Dia kan dapat izin dulu, baru dia bilang oke. Betul nggak? Artinya apa? Yang pegang kendali siapa? Tuhan. Nah, makanya di sini izinkan Tuhan yang menyelesaikan masalahku, masalahmu, karena masalah itu adalah ujian kesetiaan. Kadangkala masalah itu terjadi bukan karena dosa, bisa juga karena dosa, karena ketidaksetiaan kita, karena kita melanggar firman Tuhan. Tapi kadangkala ada ujian kesetiaan, seperti Ayub, ya. Keluarganya bagus-bagus, nah anaknya kok bisa narkoba, loh anaknya kok bisa begitu, siapa yang ngajari? Nah, kita kan gitu ya, saudara. Nah, saudara, mari kita baca yang Mazmur 138 aja, 8 yuk. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan. Jadi izinkan Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Maksudnya gimana? Artinya gimana? Ada 3 artinya. Mungkin tulisannya kecil, ya saya akan baca sama saudara. Kalau kita ngerti bahwa masalah itu, persoalan itu adalah ujian kesetiaan, maka kita akan datang seperti Daud berkata di dalam Mazmur 138 ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Artinya yang pertama, silakan Tuhan, aku tahu engkau sedang menguji aku, ya. Seperti Daud berkata, sampai aku mengerti maksud dan rencana Tuhan, apa yang Tuhan akan kerjakan bagiku.
Sebab itu Tuhan, silahkan dengan caramu Tuhan, dengan waktumu ya Tuhan, aku percaya akan Tuhan selesaikan bagiku. Kalau kita sudah menyelesaikan, memberikan itu kepada Tuhan, pasti kita akan bisa setia kepada Dia. Pasti kita tidak akan melanggar kehendaknya. Artinya apa? Kita tahu bahwa Ia adalah Allah yang setia, dan Dia mau kita akan tetap setia kepadanya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, murid-muridnya, orang-orang yang dari situ ngomong, mau gak Tuhan memulihkan kondisi Israel pada saat ini? Tuhan bilang, kamu gak perlu tahu waktunya, cara dan waktunya. Yang engkau perlukan adalah kekuatan. Nah, penuhlah dengan Roh Kudus. Menantilah di bait Allah. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa di tempat yang maha tinggi. Jadi masalah itu akan kita lalui, dan kita sambil berjalan menghadapinya, kita tahu Tuhan sedang menyelesaikannya. Yang kedua, maksudnya ini izinkan Tuhan menyelesaikan adalah percaya sepenuh hati bahwa Allah melihat. Wah, aku sedang mengalami ujian keuangan. Wah, aku sedang sakit ini. Wah, aku kok belum dapat kerjaan. Dan ketika kita ngerti itu, kita yakin juga pasti bisa menyelesaikan masalahku. Dia pasti akan menyelesaikan masalahku dengan sempurna. Yang penting adalah aku harus tetap setia. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Yuk kita baca ini. Ya. Yaitu apa, saudara? Tuhan bilang, hendaklah kamu tinggal dalam aku di dalam engkau. Artinya tetap setia. Karena di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Nah, maksudnya apa lagi yang ketiga? Nah, ini dia yang 1 Korintus tadi itu. 1 Samuel 26 ayat 19. Seandainya pun oleh kehendak Tuhan, aku harus menghadapi besarnya badai, atau dalam jangka waktu yang menurut secara manusia terlalu lama, atau mungkin selamanya. Dan itu artinya Tuhan menuntut bukti kesetiaanku padanya, maka kasih karunia Allah cukup bagiku. Kita buka 2 Korintus 12 ayat 9. Sebelum kita baca 2 Korintus 12, kita baca Yohanes 15 ayat 4. Yuk. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, maksudnya di sini adalah, saudara, ya, itulah ujian kesetiaan itu. Kita tadi sudah tahu bahwa selama kita masih hidup, ujian itu pasti akan datang. Jadi kita tidak akan bisa melaluinya tanpa kita tinggal dalam Tuhan. Tanpa Tuhan tinggal dalam kita. Itulah kesetiaan itu. Di luar Tuhan aku pasti tidak akan bisa laluinya, padahal masalah harus kuhadapi. Ya. Bahkan kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. Yuk. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun. Nah, saudara, ini Paulus, rasul yang hebat, menginjil yang hebat, mendirikan gereja sampai ke Asia, luar biasa, mengalami ujian kesetiaan. Dia berdoa buat orang lain, sembuh, saudara. Ya, tapi pada saat dia ada penyakitnya, Tuhan bilang, dia sampai 3 kali ada masalah dalam tubuhnya, dalam hidupnya. Dia bilang, Tuhan tolonglah, lepaskan. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak. Cukuplah kasih karuniaku. Artinya apa, saudaraku?
Itu yang saya sebutkan ketiga tadi. Seandainya pun oleh kehendak Tuhan aku harus menghadapi besarnya badai, atau dalam jangka waktu yang sepertinya lama atau selamanya seperti Paulus yang menuntut bukti kesetiaanku sampai akhir, maka kasih karunia Allah cukup bagiku. Itu berarti kita tidak perlu banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Amin, saudara. Supaya kita jangan lemah. Karena masing-masing kita punya ujian yang berbeda-beda. Gak bisa samakan. Ya kan? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada satu kesaksian, ada seorang penginjil, ya, saya lupa namanya. Jadi mereka ada misionaris ke satu daerah Afrika Selatan yang sangat luar biasa dan belum mengenal Tuhan, sehingga mereka harus ada tinggal di hutan. Dan di hutan itu malarianya luar biasa, hewannya luar biasa. Yang lain sudah pulang para misionaris. Nah, hamba Tuhan ini, saya lupa namanya, ya, dia harus tinggal bersama dengan istrinya. Kebetulan istrinya hamil dan harus melahirkan. Dan istrinya mati. Hiduplah anaknya yang kecil ini. Dan selama dia pelayanan di sana, gak ada satupun yang bertobat, saudara. Ngeri gak gitu? Gak boleh berhubungan dengan masyarakat luas, saudara. Hanya ada satu anak kecil yang bisa menjembatani, membeli makanan. Hanya satu anak kecil. Anak-anak 9-10 tahun begitu. Dan akhirnya dia kepahitan, dia lihat, Tuhan, aku sudah bayar harga ini. Ya kan? Aku udah setia, lebih setia dari kawanku, udah pulang nih ke negaranya. Aku masih di sini. Istriku mati loh Tuhan, gara-gara kamu. Kira-kira bahasa Medan yang gitu. Sekarang ada anak pula yang kecil. Enggak ada pula orang yang bertobat, dia bilang gitu. Ya kan? Dan akhirnya dia pulang, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia pulang, saudara. Ya. Dan dia penuh akar kepahitan. Dan dia menghabiskan waktunya, dia tidak setia kepada Tuhan. Sehingga bapak itu sampai kepada masa tuanya jadi mabuk-mabuk, ya. Kemudian meninggalkan Tuhan, gak melayani Tuhan. Anaknya itu pun dia kasih sama orang lain, sama keluarganya. Nah, satu kali anak dia yang kecil itu, yang lahir itu dari istrinya meninggal, dipelihara di satu keluarga hamba Tuhan. Tumbuh imannya, dan satu kali dia ingin mencari mama dengan papanya. Dan dikasih tahu, ya, dia juga mendapatkan penglihatan bahwa papanya masih ada. Dan dia melihat kayaknya ada saudaraku ini. Dan dengan cara Tuhan akhirnya diizinkan dia, singkat ceritanya, pergi, dia bisa melihat kuburan ibunya. Sampai sekarang ada kuburannya itu. Saya nggak tayangkan, ini tiba-tiba saya mengingat kisah ini, ya. Nah, kemudian akhirnya dicari, ketemulah dengan ayahnya. Jadi ayahnya sudah tinggalkan Tuhan, gak setia melayani lagi, akar kepahitan. Karena sepertinya Tuhan gak bela dia. Kok Tuhan gak dengar dia? Semua sudah habis-habisan, sudah all out. Kok seperti begini Tuhan gak terima? Dia di sudut-sudut itu, dilihat anak perempuannya itu, sudah dewasa, ya, dia udah menikah. Ya ampun, bapakku ini penuh botol-botol minuman di sana. Dan dia sedang sakit, terbaring lemah, gak ada siapa-siapa. Semua kumuh. Hatinya menjadi sakit. Nah, satu kali anak perempuan ini di dalam perjalanan ketemu akhirnya dengan anak, saya bilang tadi kan cuma ada satu tadi, ya, yang orang kecil itu, ya, anak kecil itu yang di Afrika Selatan, yang mendengar khotbah dari keluarga ini di tengah hutan. Dia ketemu, dan pada waktu itu dia bilang, diceritakan, dia mencari tentang penginjil ini, dia bilang, akulah itu, dia bilang. Orang anak kecil itu tadi, yang satu itu, akulah itu yang menjadi buah penginjilan mama dengan papamu. Dan dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, menobatkan ribuan orang. Saudara ngerti di sini? Ngerti? Kadangkala kita melihat, kok Tuhan itu nggak setia, kita melepaskan kesetiaan kita dalam Tuhan. Bapak itu nggak melihat, Bapak itu nggak ngerti bahwa setiap benih firman Tuhan itu pasti akan tumbuh dengan cara Tuhan. Mungkin
Mungkin pada waktu itu memang tidak ada yang bertobat di situ, tapi karena benih satu ini pada anak kecil ini, wah itu ribuan orang dia mendirikan sekolah Alkitab, banyak yang akhirnya menjadi misionaris karena benih Injil itu tadi, yang misionaris yang dua tadi itu. Saudara, jangan berhenti menjadi hamba Tuhan yang setia. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Izinkan Tuhan menyelesaikan masalah kita. Jangan akar kepahitan kepada Tuhan. Yang rugi kita, saudara. Itu tadi kisah itu ya. Nah, sikap Daud adalah ia tetap setia kepada raja walaupun ia hendak dibunuh dan ada kesempatan untuk membunuh. Daud tidak mengizinkan Abisai yang menyelesaikan masalahnya. Kadangkala kita tidak mengizinkan Tuhan yang menyelesaikan, kita izinkan orang yang menyelesaikan bagi kita. Betul apa enggak? Tolonglah Ina Muda, bantu Jo. Dengan cara kita, toto itu rupanya jerat, saudara. Ya. Nah, di dalam 1 Samuel 26 ayat 10 sampai dengan 11, saudara, berulang kali dia katakan jangan ganggu orang yang diurapi oleh Tuhan, tetap setia kepadanya ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah begini, saudara. Ketika Allah mengizinkan proses terjadi bagi kita, biarlah hidup kita tetap tercium bau harum korban persembahan. Lalui dan hadapi bersama Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. 1 Samuel 26 ayat 19. Artinya dalam pergumulan dan persoalan jangan sampai tinggalkan Tuhan. Jangan sampai ada akar kepahitan. Jangan sampai tawar hatimu. Jangan ambil keputusan yang bodoh. Ya, itu maksudnya. Dan biarlah seperti Roma 12 ayat 1 dan 2 apa? Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara lihat, siapa itu? Abraham, saudara. Ujian kesetiaannya adalah dia lama menunggu satu-satunya janji Tuhan, ya kan saudara? 25 tahun dia nunggu janji seorang anak, saudara. Setelah dapat, diuji kesetiaannya. Mau lebih percaya kepada Tuhan atau hati melekat kepada berkat? Tapi Abraham menang, maka disebut dia bapak orang beriman. Kenapa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan, bukan kepada berkat. Abraham percaya, kalau disuruh mengorbankan, dia pasti percaya, dia melangkah dengan iman. Tuhan pasti dia nggak akan menyuruh dia, aku membunuh dia. Karena ada firman Tuhan bilang, itu nggak boleh menyerahkan anak untuk dibunuh. Ada ayat firman Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Dan terjadi nggak? Terjadi. Kan bukan si Ishaknya yang dikorbankan, tapi ada domba yang memang Tuhan sudah siapkan di situ. Ya. Nah, Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Nah, ini mau kita baca ini. Yuk. Ujian kesetiaan yang heroik, saudara. Ya. Akhir zaman, kita harus tampil beda dengan keberadaan kita. Tidak masanya lagi engkau dan saya, gereja Tuhan, menjadi orang yang abu-abu. No. Karena sekarang adalah masa pengujian itu, saudara. Yuk kita baca ini. Yuk. Daniel 3, 16 sampai 18. 1, 2 ya. Lalu Sadrak, Mesa dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu. 18. Tetapi seandainya tidak, lihat ini ya. Seandainya tidak, terus baca. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah yang disebut ujian kesetiaan yang heroik. Dan mereka menang apa enggak? Kenapa, saudara? Karena mereka tetap percaya walaupun di dalam perapian menyala-nyala, dinyalakan 7 kali lebih panas. Dia tahu, mereka tetap berfellowship, tetap cari Tuhan. Tuhan kirimkan malaikat di tengah perapian itu. Amin.
Apa ujian kesetiaan yang saudara, gereja Tuhan dan kita alami? Mari menjadi pemenang dalam ujian-ujian itu semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Engkau tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena setiap janji-Mu, firman-Mu pasti akan digenapi. Setiap benih firman Allah akan menjadi berkat iman yang tumbuh dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara.